kalau kita lihat Pak, industri panas bumi, apalagi PT PGE ini sudah beroperasi sejak 1980-an. Artinya jika kita berbicara usia, usianya sudah cukup matang sekali. Tapi banyak yang memandang bahwa perkembangannya ini cukup lambat jika dibandingkan dengan PLTU. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar untuk bisa mengembangkan bisnis panas bumi ini, Pak? Ya, makasih. Jadi itu mungkin fundamental pertanyaan yang harus saya jawab supaya bisa tersosialisasi di audiens ini. Saya step back dulu ya. Jadi sekali lagi, ini geothermal adalah strategic national issues. Ya, issuesnya adalah transisi energi, issuesnya adalah energy security, dan tadi 8% target dari pertumbuhan ekonomi. Indonesia mempunyai base load yang besar sekali ya di dunia ya, yang baru jalan less than 10%. Nah itu pertanyaannya tadi akan saya jawab. Indonesia bisa mempercepat ini, membuat menjadi raksasa yaitu dengan hilirisasi ya, menjadi mempunyai energy security yang tidak dependent sama fossil fuels and so on and so on. Nanti saya akan explain. Kenapa geothermal tidak jalan? Kenapa PGET jalan? Hanya satu fundamentalnya, yaitu commerciality dari project panas bumi. Ya, commerciality. Pada saat ini kita mengikuti Perpres 2022 ya, yang belum masuk returnnya terhadap commerciality dari project. Sekarang ada dua opsi tentunya kalau commerciality tidak masuk. Pertama adalah meminta tarif adjustment, menaikkan tarif. Selama ini 30 tahun nggak naik-naik, adanya turun. Ya, dan kita berarti sudah tahu bahwa kekuatan pemerintah untuk affordability issues yang sensitif itu sekarang masih susah. Opsi kedua adalah membuat geothermal lebih kompetitif. Ya. Dan inilah choice yang kami ambil pada saat ini. Jadi kalau kita hitung Perpres, returnnya seandainya di sini, ekspektasi kami adalah di sini, tentunya gap ini harus di-fill. Ya, harus di-fill. Pertama tadi saya bilang, ya, kuncinya adalah karena masalahnya adalah exploration drilling, bagaimana caranya supaya exploration drilling ini menjadi menarik dan probability of success tinggi. Tadi kami udah explain, harus step by step, small step. Tentunya untuk small step ini yang biasanya besar karena pakai economic of scale harus dibantu oleh pemerintah. Contoh seandainya baru 2-3 sumur yang dapat saya udah bisa masukin ke grid seperti di negara lain di Kenya. Ini menjadi very attractive, ya kan? Itu nomor satu. Kedua, bagaimana kita bisa mengurangi cost, ya? Cost itu bukan dikurangi dari capex aja, cuman mengenhance produksi juga, ya dengan teknologi dari sumurnya, dari power plant-nya, jadi make sense. Yang ketiga, yang sering dibicarakan orang, yang saya baru di sini adalah hilirisasinya. Manufacture-nya semua adalah dari luar, reserve-nya ada di Indonesia yang terbesar. Nah PGE tentunya sekarang sudah mulai memanufacture power plant ini di Indonesia yang proven dulu. Ya tidak usah yang highly teknologi, nuclear science teknologi, yang proven dulu. Ya. Dan insya Allah kita juga akan minta kalau bisa kita juga dikasih insentif dengan TKDN, dengan local content yang seperti itu. Dan juga hilirisasi tadi termasuk off grid, ya termasuk green hydrogen, green ammonia. Jadi kalau ini sekarang kita hitung dan tentunya pemerintah tetap harus mengasih insentif because this is a very heavily regulated business, all of taker PLN, cuman yang workable. Ya kita sudah hitung tadi yang ada fiskal, ada non fiskalnya dikit kebijakan yang saya bisa bicarakan. Fiskal udah kita hitung naiknya berapa dan itu semua dan kita sudah hitung sama bankable consultant ini masuk. Jadi message hari ini adalah kami siap jalan merah putih nggak naikin tarif ya. Insya Allah. Kalau ditanya, ini saya juga ketua Asosiasi Panas Bumi. Kalau ditanya maunya apa? DPR pernah ya naik tarif. Very easy karena kita huge base load. Cuman itu bukan choice yang kita ambil karena udah 30 tahun itu bukan the choice. Ya, jadi kita kompetitif, manufacturing is very interesting. Saya pikir untuk semua pebisnis di sini, saya bisa bicara apa saja manufacturing bisa dijalankan di sini. Mungkin juga ke BRI nanti ya. Very interesting Pak, low risk ya, high base load dan so on. Jadi itu kenapa commerciality dan sekarang kita sudah melihat formulanya yang sudah di stamp oleh bankable consultant. Ya karena kami tahu bahwa bahkan PLTP
Ini digadang-gadang bisa mengganti PLTU ke depannya. Lantas kira-kira apa yang dibutuhkan, dukungan dan insentif apa yang dibutuhkan untuk industri panas bumi agar bisa menggeliat ke depannya, Pak? Ya tadi saya bilang, itu pertanyaan yang selalu ditanya apa yang dibutuhkan. Nomor satu, untuk kita mulai kecil-kecil dan cepat ya mempercepat COD, PLN tentunya tolong kalau kita sudah dapat 10-15 megawatt on the wellhead bisa nyambungin langsung ya. Kalau bisa pemerintah infrastruktur tolong, social issues kami juga ditolong ya. Jangan menaikkan tax lagi. Barusan ini ada penaikan tax tiba-tiba dari KLHK ya. Saya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak usah naik tarif ya, cuman ada workable insentif yang kita bisa bicarakan ini untuk bisa mengakselerate geothermal ini. Insya Allah 5 tahun lagi ya base load ini akan berjalan, jadi kita bisa benar-benar membicarakan tentang transisi energi. Ini ngomong transisi energi cuman ngomong intermittent terus ya, mutlak ya, transisi energi perlu base load. Kira-kira gitu jawaban saya. Kasih. Potensi PLTP ini bagaimana Pak untuk bisa melibatkan perusahaan lokal? Apa sinergitas yang bisa dilakukan dengan perusahaan lokal? Ya tadi kita mulai, ini kalau drilling udah pasti ya, untuk drilling services semua udah pasti. Cuman di hilirisasi ini kita mulai dengan yang sudah proven bisa dikerjakan di Indonesia. Ya itu perusahaan lokal banyak yang kita coba, tentu juga ada expertise-nya. Jadi opportunity-nya untuk hilirisasi bahkan pilot project untuk beyond electricity, green hydrogen and so on, kita lagi sinergi bukan oleh sinergi One Pertamina ya, sama seperti dari Pertamina juga dari luar. Jadi banyak sekali yang nanti kita bisa bicarakan untuk hilirisasi ini kepada lokal, yang proven aja dulu. Dan menarik juga jika kita berbicara bahwa PGI ini juga bisa memproduksi hidrogen. Nah, seperti apa Pak sebenarnya pasar hidrogen di tanah air? Mungkin boleh dielaborasi dulu Pak. Ya tentunya ujung-ujungnya kita semua drivernya adalah komersial ya. Jadi cost dari hydrogen dan harga dari hydrogen di Indonesia itu belum masuk. Nah jadi tentunya kita tidak bisa bicara aja, harus ada pilot project. Kita sudah memulai pilot project kita. This is the real story, real base load, karena hydrogen perlu base load, ammonia perlu base load, data center perlu base load, everything perlu base load. Ya. Jadi kita lagi pelajari ini, kalau dari luar negeri itu banyak yang datang ke kami. Di North Sumatera sektor kami ada beberapa proyek di situ, dari Middle East, dari Eropa sudah datang. Pak bisa nggak kami mengambil hidrogennya? Di lain dong di Sulawesi Utara, dari Jepang, dari Asia tuh udah datang. Ya dari ex company yang saya bisa sebut udah datang, bisa nggak saya baru beli 4 kapal membawa ini sebagai amonia. Dari segi South Sumatera itu dekat sekali sama Singapura, ya itu juga bisa jadi. Nah inilah kita sekarang pilot project kita kerjakan untuk bisa bagaimana cost-nya, elektrolisisnya dari green hydrogen ini bisa lebih murah. Ya, kita hoping dengan kita mulai dulu dengan dari luar negeri, mudah-mudahan sektoral dari domestik akan juga lebih accelerate. Sekarang itu marketnya mungkin di atas 5 tahun, 10 tahun malah kalau kita ngeliat pemerintah ya roadmap-nya. Kita kepengen within 5 years itu domestic market itu akan juga sudah naik karena cost dari implementasinya, cost dari transport yang sensitif itu transportnya itu akan jauh lebih murah. Potensi bisnisnya berarti besar atau tidak Pak untuk hidrogen ini? Besar sekali, sangat seksi ya. Dari Eropa, dari Asia, semua permintaan green hydrogen semua nanti mungkin bapak-bapak lebih expert di sini akan memakai hydrogen ini. Karena ada beberapa banyak advantage-nya dari memakai hidrogen ini. Tadi menarik juga dari presentasi Bapak, saya lihat di akhir Bapak menargetkan tambahan 1 gigawatt atau 1000 megawatt proyek PLTP baru yang akan beroperasi. Bagaimana multiplier effect dari proyek ini Pak? Mungkin tadi karena waktunya sedikit jadi terburu-buru. Boleh dijabarkan sedikit lagi Pak terkait hal itu? Iya, jadi sekarang PG itu 672. Dalam 2-3 tahun saja kita akan menjadi 1 gigawatt. Berarti low hanging fruits kita, quick win project kita itu kita dului. Ada di Bengkulu, Hulu Lais, ada di Sumatera Selatan, dan ada di Lahendong, and so on and so on. Tentunya multiplier effect itu terhadap local content itu udah pasti. Local stakeholders ya. Belum lagi yang lain-lain. Kita bisa ngitung berapa manpower ya. Kalau nggak salah 1 megawatt itu ada
saya lupa ada di slide saya tadi ya. Cuman dari manpower, dari semua multiplier itu efek itu sangat besar buat geothermal. Bukannya aja dari resource-nya, apalagi nanti dari hilirisasi. Kira-kira Apa yang bisa dirasakan Pak oleh masyarakat dan juga negara dari adanya peningkatan itu Pak? Gimana? Apa yang bisa dirasakan masyarakat dan negara dari adanya peningkatan itu? Oh, dari segi capital investment, dari segi GDP, dari segi CO2, dari segi manpower, dari 4 parameter aja very significant.